Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jemaah kajian Tarjih Ramadan 1447 Hijriah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dan menyempatkan waktu kita untuk mengikuti kajian Ramadan 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian Ramadan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Di sesi yang pertama kita sudah mengkaji tentang sholat jamak dan qashar. Tetapi ada satu persoalan yang belum kita bahas, dan ini kayaknya juga masuk di soal. Makanya penting untuk kita bahas, biar jenengan nggak komplain ke panitia, kok ada pertanyaan kok belum dibahas. Dalam sholat jamak itu kan menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Kalau di waktu awal namanya jam'u taqdim, kalau di waktu sholat yang kedua namanya jam'u ta'khir. Karena dua sholat normalnya kan ada dua adzan, dua iqamah, ya kan? Betul nggak Pak Bu? Misalnya zuhur sama asar, zuhur punya adzan, asar punya apa? Adzan. Zuhur punya iqamah, asar juga punya iqamah. Tapi permasalahannya dua sholat ini dilakukan di dalam satu waktu. Apakah adanya tetap dua atau cukup apa? Satu. Nah, kalau kita lihat di dalam HPT jilid 1 di kitab Sholati Al-Jamaah, kitab sholat jamaah, ketika menjelaskan tentang adzan dan iqamat, di sana dikatakan sholat jamaah itu dengan satu adzan, dua iqamah. Dan juga nanti permasalahan kedua, tidak ada sholat sunnah rawatib antara dua sholat yang kita jamaah. Dalam diktum putusan tarjih kita di sana dikatakan wa in sholaita sholataini, jika engkau sholat dua sholat jam'an secara jamaah, fi jama'atin secara berjamaah, fal yu'adzin ahadukum, hendaklah seorang di antara kamu mengumandangkan adzan, bi adzanin wahidin, dengan satu adzan, wa iqamatain, dan dua iqamah. Contohnya bagaimana? Misalnya kita mau melakukan sholat jamak antara zuhur dan asar, kita awali dengan adzan. Adzan, karena ini sholatnya berjamaah ya, berarti salah satu mengumandangkan apa? Adzan. Setelah itu iqamah. Ya, setelah itu apa? Iqamah. Terus sholat apa? Zuhur. Setelah itu sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat?
Berapa rakaat sholat duhurnya? Iya, terus selanjutnya mau kan bisa jamak qashar, bisa jamak saja gitu. Kalau jamak qashar berarti sholat duhurnya jadi 2. Kalau jamak saja sholat duhurnya tetap 4. Selesai sholat duhur maka qomat lagi. Maka apa? Qomat lagi, iqamah lagi, tidak perlu apa? Adzan. Itu dalam prakteknya. Berarti sholat jamak itu punya 2 iqamah, 1 adzan, atau 1 adzan, 2 iqamah. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam hadis Jabir ketika Nabi mempraktekkan sholat jamak di Arafah dan juga di Musdalifah. Ini penting Pak Bu. Jamaah semuanya kan insya Allah sudah banyak yang haji ya. Jamaah haji melakukan wukuf itu di Arafah. Al-Hajju Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Maka wukuf di Arafah itu diawali dengan khutbah. Setelah itu Nabi melakukan sholat jamak antara duhur dengan asar. Jamak apa? Jamak takdim. Makanya di dalam hadis Jabir bin Abdullah di sana dikatakan sholataini bi Arafah. Nabi itu melakukan 2 sholat di Arafah. Maksudnya menjamak 2 sholat bi adzanin wahidin wa iqamatain, dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Wa atal Musdalifah, setelah wukuf yaitu terbenamnya matahari, jamaah haji menuju ke Musdalifah. Ketika Nabi sampai ke Musdalifah, fa shalla bihal maghriba wal isya'a. Maka Nabi sholat di Musdalifah, sholatnya maghrib dan isya. Berarti jamak takdim atau takhir Pak Bu? Jamak takdim atau takhir? Takhir. Berarti kalau di Arafah itu jam'an wa qasron, jamak takdim. Kalau di Arafah ya, yaitu antara sholat duhur dan asar. Kalau sudah sampai Musdalifah, jamaknya apa? Jamaknya takhir, antara maghrib dan isya. Cumanya Tarjih sudah punya putusan yang menarik Pak, untuk memberikan solusi bagi jamaah yang penjemputannya itu kadang terlambat. Jamaah haji masih di Arafah, setelah masuk sholat apa? Isya, sehingga sampai ke Musdalifah mungkin ada yang tengah malam itu. Kalau terjadi kasus keterlambatan, apakah masih dianjurkan untuk jamak takdim atau jamak takdim, jamak takhir, atau boleh jamak takdim Pak Bu? Pengalaman jenengan gimana? Nah, dalam putusan tarjih dalam kasus keterlambatan penjemputan ke Musdalifah, yang mana jamaah menunggu sampai masuknya waktu apa? Isya, maka diperbolehkan melakukan jamak takdim berdasarkan keumuman bahwasanya afdhalus sholati li awwali waqtiha. Sebaik-baik sholat itu di awal waktu, kecuali kalau kondisinya normal, maka jamaah haji dianjurkan untuk melakukan sholat maghrib dan isya jam'u takhir di Musdalifah. Itu putusan tarjih di HPT jilid 3. Jadi kesimpulannya, sholat jamak itu punya 1 adzan, punya 2 qomat. Kenapa adanya cukup 1? Karena 2 sholat ini dilakukan di 1 waktu. Karena adzan itu untuk memanggil orang supaya mendatangi sholat jamaah. Kalau qomat untuk jamaah yang sudah hadir. Kalau sholat dalam 2 waktu untuk memanggil orang untuk supaya mendatangi sholat, itu kan cukup adzan yang pertama. Ta'lil atau rasionalitasnya semacam itu. Bisa dipahami Pak Bu? Bisa ya? Terus sekarang yang menjadi pertanyaan,
Apakah Nabi melakukan sholat sunnah antara dua sholat yang dijamak ini? Di dalam hadis Jabir bin Abdullah tadi dikatakan walam yusabbih bainahuma. Nabi tidak melakukan sholat di antara keduanya. Berarti antara dua sholat yang dijamak di tengah-tengahnya nggak boleh ada sholat sunnah. Misalnya zuhur dengan asar. Ba'dayah zuhur kan ada. Jadi dengan melakukan sholat zuhur jamak qasron Pak, atau jamak saja ya. Setelah itu ba'diyah apa? Zuhur baru asar. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di masyarakat ini terjadi perdebatan tentang melakukan sholat sunnah rawatib di waktu apa? Safar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya jelaskan dalam mazhab Syafi'i dulu. Ketika orang melakukan sholat jamak, tetap dianjurkan untuk melakukan sholat rawatib. Tapi caranya bagaimana? Zuhur, asar. Yang kita jamak kan zuhur dan asar. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i dulu. Yang jelas soal saya ketika saya sebut menurut tarjih itu yang pasti masuk soal. Saya tidak mungkin ngasih soal menurut mazhab apa? Syafi'i. Makanya nih dengan saya menjelaskan mazhab Syafi'i dengan boleh tidur. Tapi nanti kalau tidur nggak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i kalau sholat jamak boleh melakukan sholat sunnah. Prakteknya bagaimana? Zuhur asar. Zuhur ada qobliyah, asar zuhur ada qobliyah, ada apa? Ba'diyah. Asar ada apa? Qobliyah. Caranya bagaimana? Sholat rawatib dulu. Qobliyah zuhur. Setelah sholat zuhur. Setelah itu sholat asar. Setelah itu ba'diyah zuhur. Setelah itu qobliyah asar. Jelas itu enggak? Menurut mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau dalam pandangan tarjih Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, tarjih lebih menguatkan dalam prakteknya Nabi ketika bepergian itu tidak melakukan sholat sunnah rawatib, kecuali dua sholat yang tetap dilakukan oleh Nabi. Yang pertama qobliyah subuh atau qobliyah fajar. Yang kedua sholat sunnah witir. Selain ini ditinggalkan oleh Nabi secara umum yang dipraktekkan oleh Nabi. Kalau jenengan biasanya safar tetap qobliyah atau enggak? Enggak ya, memang sukanya tidak. Nah, tapi kalau qobliyah subuh itu jangan, kalau bisa jangan sampai apa? Ditinggalkan, karena Nabi mengatakan raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala apa? Isinya. Isinya dunia apa Pak Bu? Semacam-macam kayak gitu. Oke. Nah, itu yang berkaitan dengan pelaksanaan azan dan qomat dan juga sholat sunnah ketika apa? Safar. Kesimpulannya sholat jamak itu punya satu azan, punya dua iqamah, dan tidak ada sholat di antara keduanya. Dan Nabi itu dalam safarnya selain meninggalkan sholat sunnah kecuali apa? Qobliyah subuh dan witir. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita masuk pada materi pada sesi yang kedua, yaitu seputar permasalahan sholat jamak tanpa udzur safar dan sholat jamak Jumat dan Asar. Maksudnya judul ini apa? Sholat jamak udzur alasan yang disepakati itu kan ketika safar, sehingga musafir boleh menjamak. Yang kita kaji kemarin kan konteksnya sholat jamak yang dilakukan oleh musafir. Tapi kadang-kadang
ada udzur yang dimiliki oleh mukim, orang yang tidak bepergian. Dalam kondisi tertentu boleh kan menjamak sholat. Jangan kok sudah boleh tuh. Boleh contohnya apa Bu? Ketika apa? Duwe nganten. Sebentar nggak jelas. Apa Bu? Hujan. Kalau hujan jamak takdim atau jamak takhir Bu? Sholatnya harus di masjid atau di rumah? Ya nanti yang kita akan bahas ya, di antara alasannya hujan. Yang kedua, misalnya ada kaitannya dengan kepentingan hajat. Hajat itu macam-macam ya, punya gawe mantenan. Bisa juga karnaval. Atau jenengan yang bekerja di rumah sakit, schedule-nya nggak bisa ditata. Operasi, kemudian melayani pasien, sehingga mengakibatkan sholat nggak bisa dilakukan di tepat waktu. Boleh nggak dijamak? Boleh Bu? Pasti bilang boleh. Boleh Bu? Pokoknya mata penjenengan mata sing ayo, nggak boleh mangel-mangel. Semuanya boleh gitu. Terus sekarang kalau misalnya jenengan ditanya oleh pasien kan bisa jadi sakitnya sangat berat ya. Susah untuk melakukan sholat di tiap waktunya. Bolehkah orang sakit itu menjamak sholat? Boleh tuh ya. Sebenarnya boleh terus. Nah itu yang akan kita bahas. Yang kedua, sholat jamak Jumat dan Asar. Ini kasusnya kayak kemarin yang tur ke Bali itu. Ada yang dischedulkan ngikuti sholat jamaah, ada itu enggak? Kok ngikuti sholat jamaah? Sholat Jumat ada itu enggak? Enggak ada ya? Ada kemarin kelompok atau nomor 1 sholat Jumat ya? Sholat Jumatnya di mana? Di Lamongan. Habis itu dijamak atau enggak itu? Sholat jamak antara sholat Jumat dengan Asar atau enggak? Tidak ya. Seandainya dijamak boleh atau enggak? Berarti jamak antara sholat Jumat dengan Asar. Jumatnya digeser di waktu Asar, jam takhir. Boleh atau enggak? Berarti jenengan khutbah dulu. Khutbah dulu kan. Nah, sholat Jumat kan harus ada khutbahnya tuh ya. Berarti salah satu khutbah. Kemarin juga gitu, khutbah dulu ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis yang cukup penting ini. Jenengan ingat-ingat ya. Dasar sholat jamak tanpa udzur safar. Tanpa udzur safar. Berarti include jamak karena hujan, karena sakit, dan punya kepentingan. Semuanya didasarkan pada satu hadis. Hadisnya hadis Ibnu Abbas yang gelarnya Turjumanul Quran, yaitu ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Barangkali doanya Nabi ketika kecil, Nabi sudah mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang soal agama dan ajarilah dia tentang takwil, yaitu ilmu menafsirkan Al-Quran. Dalam hadis keterangan Ibnu Abbas, ini hadisnya sahih Pak, secara validitas. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Kalau hadis riwayat Imam Muslim secara otentisitas atau validitas sahih atau enggak? Sahih atau enggak Pak? Sahih. Pokoknya bagi orang awam, kalau ada hadis rawahul Bukhari wa Muslimun pasti sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari sahih, riwayatkan Imam Muslim
sahih. Makanya jenengan kalau bertanya hati-hati. Ustaz, hadis Ibnu Abbas tentang sholat jamak tanpa udzur, riwayat Imam Muslim apakah sahih? Pasti saya jawab pertanyaan Anda salah. Wong riwayat Imam Muslim kok ditanyakan sahih. Tapi kalau jenengan Ustaz bagaimana pemahamannya? Nah itu baru betul gitu. Oke. Dalam keterangan Ibnu Abbas di sana dikatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra wal asra jami'an. Nabi itu pernah salat zuhur dan asar secara jamak. Wal maghriba wal isya'a jami'an. Dan salat maghrib dan salat isya atau salat antara salat maghrib dan isya jami'an dengan jamak. Di riwayat yang lain dikatakan bil Madinati, di kota Madinah. Berarti Nabi kalau di kota Madinah musafir atau enggak? Tidak. Berarti posisinya apa? Mukim. Fi ghairi khaufin wala safarin. Bukan karena takut, maksudnya peperangan, wala safarin, bukan karena musafir atau bepergian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wala matorin, bukan karena hujan. Berarti sudah kita bisa temukan Pak Bu, dari hadis ini bisa dijadikan dua argumentasi. Adanya sholat jamak bagi orang mukim sebab apa tadi? Adanya hujan, atau tidak ada alasan atau udzur safar tapi dia punya apa? Hajat. Bisa juga karena dia punya udzur sakit. Bisa dipahami Pak Bu ya? Tapi yang jelas yang paling tinggi hadis ini digunakan untuk alasan bahwasanya ada jamak bagi orang mukim untuk apa? Atau yang disebabkan hujan. Itu ya. Nanti jamak sakit diperdebatkan. Maksudnya jamak karena udzur sakit. Jamak karena punya hajat juga diperdebatkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimulakan Allah. Sekarang Ibnu Abbas tadi gelarnya di samping turjumanul Quran, beliau adalah habrul ummah. Habrul ummah itu ulamanya umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad. Berarti siapa sahabat yang cukup pandai? Yaitu siapa? Abdullah ibn Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan sesuatu itu biasanya dikasih taklil, Pak. Taklil itu apa? Alasan rasionalitas. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Nabi itu pernah menjamak antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah, bukan karena ketakutan, bukan karena bepergian, atau bukan karena hujan, maka ditanya oleh sahabat Sa'id. Dan ketika Abdullah ibn Abbas ditanya, maka Ibnu Abbas menjawab, Sa'altu Ibnu Abbas kama sa'altani faqala. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas kenapa? Arada alla yuqrija ahadan min ummati. Nabi ketika menjamak di kota Madinah bukan safar itu ingin supaya tidak membebani umatnya. Jadi ada prinsip apa Pak Bu? Keringanan. Kemudian dalam menjalankan apa? Agama. Sehingga orang hujan boleh menjamak, orang apa? Sakit boleh menjamak. Kemudian orang punya hajat yang nggak bisa ditinggalkan boleh menjamak apa? Sholat. Berarti ada prinsip kemudahan di dalam menjalankan apa? Syariat. Siapa yang memahami maqasid atau tujuan syariat ada prinsip kemudahan ini Pak Bu? Yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan hadis kalau Nabi itu menjamak di kota Madinah bukan karena sebab hujan, bukan karena sebab apa? Bepergian tadi. Arada alla yukhrija ahadan min ummati. Nabi itu tidak ingin membebani seseorang dari umatnya.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis tadi itu riwayat siapa Pak Bu? Yang mencatat, yang mengikuti riwayat siapa tadi? Hadisnya Ibnu Abbas. Rawahu siapa? Muslim. Berarti kalau hadis riwayat Imam Muslim, kita harus rujuk pada syarah hadis atau kitab syarah hadis, yaitu syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim, syarah yang terbaik itu karangan siapa Pak Bu? Imam Nawawi. Namanya apa? Al-Minhaj fi Syarhi Muslim. Kalau syarah terbaik terhadap kitab Sahih Bukhari siapa Pak Bu? Jangan biar jadi setengah ulama kan gitu. Habis ikut ini sudah bicara kitab. Jadi kalau sudah bicara kitab rujukan kan berarti ulama tadi. Sahih Muslimnya nyari syarahnya, komentarnya yaitu yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kalau Sahih Bukhari siapa Pak Bu? Syarahnya yaitu Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu sudah levelnya ulama. Jadi bukan sekedar bicara isi, tapi juga bicara kitab. Dan karena ada di hadisnya riwayat Imam Muslim, maka yang dilakukan oleh tim fatwa tarjih merujuk pada komentar terbaik Sahih Muslim, yaitu syarahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan kurang lebih ada 5 pendapat dalam menafsiri hadis Ibnu Abbas tadi. Yang pertama, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Imam apa? Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu salah satu penulis kitab apa? Sunan. Ini disebut kutub Sunan. Ada Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya. Kata Imam Tirmidzi, karena Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tadi. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi semua hadis itu diamalkan kecuali 2 hadis. Salah satunya hadis Ibnu Abbas tadi. Artinya hadis Ibnu Abbas itu sekedar narasi, tapi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Itu pernyataan Imam Tirmidzi. Tapi sama ulama Pak Bu dibantah. Justru pernyataan Imam Tirmidzi itu sebaliknya. Hadis yang dibilang oleh Imam Tirmidzi itu tidak diamalkan, justru banyak orang yang mengamalkan. Karena ada praktek orang melakukan sholat jamak karena hujan, karena sakit. Kadang orang itu nggak perlu tanya dalil Pak. Yang penting saya sakit, yang penting tetap menjaga Pak sholat, daripada saya meninggalkan sholat kan lebih baik tak jamak. Kadang-kadang jenengan punya kesibukan yang luar biasa sampai nggak bisa sholat, yang penting saya sholat meskipun tak jamak, dalilnya apa nggak tahu saya. Yang penting apa? Jangan sampai meninggalkan sholat. Berarti kan ternyata pernyataan Imam Tirmidzi itu kontras dengan fakta atau realita hadis Imam Tirmidzi tadi. Banyak orang yang mengamalkan. Bisa dipahami Pak? Bisa ya? Oke, yang kedua, sebagian ulama mentakwil hadis Ibnu Abbas tadi sebagai dasar kebolehan sholat untuk kebolehan sholat jamak karena udzur hujan. Karena udzur apa? Hujan. Berarti ulama yang membolehkan sholat jamak karena hujan itu dasarnya hadis Ibnu Abbas. Apalagi dalam riwayatnya Pak Bu ada redaksi min ghairi khaufin wala matorin, bukan karena ketakutan atau hujan. Berarti kalau hujan boleh menjamak. Oh, enggak hujan saja Nabi menjamak, apalagi hujan. Itu namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu apa? Logika terbalik atau logika kontras dari apa yang kita pahami dari sebuah teks. Itu namanya apa? Mafhum mukhalafah. Enggak usah dalam-dalam ini, jangan jadi ulama itu bahaya.
Yang mudah-mudah saja. Oke. Yang ketiga, penafsiran Imam Nawawi. Di kalangan para ulama menjelaskan hadis Ibnu Abbas tadi kan ditaklil apa? Dikasih alasan rasionalitas oleh Ibnu Abbas, Nabi itu tidak ingin membebani umatnya. Oleh sebab itu Pak Bu, berarti kalau selama orang itu punya hajat boleh menjamak. Landasannya apa? Hadis Ibnu Abbas. Oke, yang ketiga, kalau Ibnu Abbas juga memberikan taklil, tidak ingin membebani umatnya. Di antara hal yang menyulitkan seorang sholat tepat waktu itu diantaranya sakit. Nah, para ulama itu bingung mencari dalil kebolehan menjamak sholat karena sakit. Padahal itu lumrah atau enggak Pak Bu? Orang sakit karena nggak bisa sholat tepat waktu, dia berijtihad sendiri. Caranya apa? Bagaimana? Menjamak, ya kan ya? Tapi masalahnya ada dalilnya atau enggak? Tidak ada dalil shar'i. Dalil shar'i itu dalil secara eksplisit, sehingga menurut Imam Syafi'i ya nggak ada alasan orang menjamak karena sakit itu. Tapi di kalangan sekian ulama yang mengikuti madrasah Syafi'iyah, di antara Imam Nawawi melihat dari hadis Ibnu Abbas ini bisa kita pahami orang sakit juga boleh menjamak saja. Imam Nawawi berani keluar dari madhabnya, tidak mengikuti Imam Syafi'i. Artinya dalam pandangan Imam Nawawi orang sakit boleh menjamak. Beliau mencari dalil, ditemukan dalil hadis Ibnu Abbas meskipun menyimpang dari pendapat imamnya. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang kelima, sebagian ulama memahami hadis Ibnu Abbas ini untuk orang yang punya hajat, tetapi syaratnya nggak boleh terus menerus. Kan hanya sekali dua kali, nggak dijadikan apa? Kebiasaan. Misalnya jenengan apa Pak Bu? Punya gawe atau mantenan, itu tiap hari atau bisa dihitung? Kecuali yang tiap hari berarti nggak boleh menjamak gitu. Jenengan operasi itu tiap hari atau kadangnya tiap hari ya? Tapi pertimbangannya kalau operasi itu kan hifdzun nafs, menjaga, menyelamatkan nyawa pasien yang nggak bisa ditinggalkan. Artinya ketika itu dibutuhkan dan nggak menjadi kebiasaan. Kalau dalam kondisi operasi itu ada pertimbangan yang lain, yaitu kemaslahatan. Salah satu dari tujuan syariat apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa, yaitu menyelamatkan pasien. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Artinya dari hadis Ibnu Abbas tadi bisa kita pahami kebolehan menjamak bagi orang yang sakit, kemudian apa? Punya hajat, kemudian karena apa? Hujan. Apakah ini menjadi kesepakatan di kalangan para ulama? Jawabannya tidak. Saya di antara ulama yang menentang itu Imam Asy-Syaukani dan Imam As-Sun'ani. Dua-duanya ulama Yaman yang hidup di lingkungan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah pernah dengar Pak Bu? Yaman itu kan ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Yaman Selatan itu mazhabnya Syafi'i, pusatnya di Hadramaut itu. Yaman Utara itu ada Son'a atau Sana'ai, ibu kota apa? Yaman itu mazhabnya apa? Zaidiyah. Zaidiyah itu sekte Syiah yang paling mendekati Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri mazhab Syiah itu boleh menjamak. Pokoknya jamak itu sangat mudah Pak. Zuhur asar dijamak baik punya alasan atau tidak. Maghrib isya ya
dijamak. Apalagi dalam Al-Quran sholat itu hanya disebutkan 3 waktu. Ini saya cuma menjelaskan saja, jangan jenengan yakini. Nanti jenengan sholatnya 3 waktu berdasarkan Al-Quran. Kan dalam Al-Quran cuma 3 waktu ya. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajri. Sholat itu diawali ketika zawal 1. Zawal itu apa? Matahari bergeser dari titik kulminasi atau berada di atas kepala. Ila ghasaqil lail, terbenamnya matahari. 2. Wa qur'anal fajri, waktu subuh. Berarti kan hanya 3, tidak disebutkan waktu asar, tidak disebutkan waktu isya. Padahal sholat itu 5 waktu. Itu pendapat Syiah, tapi jangan nggak usah ikuti. Kan itu Quran itu masih butuh penjelasan hadis. Nabi ketika melakukan sholat 5 waktu, ada waktu-waktunya tersendiri, tidak hanya 3 waktu atau dipahami selalu menjamak duhur, asar, maghrib, isya. Al-Imam As-Sun'ani dan Syaukani mentakwil hadis Ibnu Abbas itu maksudnya al-jam'u as-suri. Jamak suri. Jamak suri itu apa? Anak jamak ta'awur, anak jamak suri, anak jamak takdim, anak jamak takhir, anak jamak taksir. Jamak suri itu jamak secara bentuknya. Maksudnya bagaimana? Mengakhirkan waktu sholat awal, mendahulukan sholat yang kedua. Berarti sholat duhurnya mepet, kalau mau habis, sholat asarnya di awal waktu. Itu maksud hadis Ibnu Abbas. Berarti Nabi tidak menjamak secara hakiki, tapi hanya secara suri, secara bentuk. Sebenarnya sholatnya dilakukan di waktunya masing. Tapi itu satu penafsiran ya, yang menolak menggunakan hadis Ibnu Abbas. Oke, saya cepat ya, nanti daripada nggak habis itu. 10 menit lah. Masih 10 menit ya. Ini baru mukadimah modal itu. Oke, catatan Majelis Tarjih ya. Catatan Majelis Tarjih tentang kebolehan jamak tanpa udzur safar tadi ya. Kalau itu dilakukan, itu tidak boleh dijadikan apa? Kebiasaan. Tapi sebelum dilakukan mungkin ada alternatif di jamak suri dulu. Itu kalau jamaknya karena ada hajat atau kepentingan. Jamak suri tadi apa? Mengakhirkan sholat awal, mendahulukan sholat yang akhir. Nah kalau nggak bisa baru dijamak secara apa? Secara hakiki. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kesimpulannya tadi kita bahas yang pertama, hukum jamak karena sakit. Jawabannya boleh atau enggak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan, tapi Imam Nawawi membolehkan. Sehingga kebanyakan ulama Syafi'iyah memilih pendapat Imam Nawawi, meskipun menyimpang dari imamnya sendiri. Oke. Yang kedua, hukum menjamak karena hujan. Orang yang menjamak karena hujan itu boleh jamak takdim atau juga takhir saja, atau takdim dan takhir. Jawabannya hanya boleh menjamak takdim. Kenapa? Karena kalau dia boleh menjamak takhir, ternyata hujannya sudah selesai. Berarti kan udzurnya sudah hilang, sehingga diperbolehkan hanya pada jamak takdim. Berarti kalau duhur asar di waktu duhur, maghrib isya di waktu maghrib, nggak ada jamak takhir. Yang kedua ada masyakoh. Kan alasan kenapa dibolehkan jamak itu kan masyakoh. Masyakoh itu keberatan atau kelelahan atau kecapean dalam menjalankan syariat. Kalau orang sholat sendiri di rumah, boleh atau enggak melakukan
jamak karena hujan. Oh ini lagi hujan lebat, jenengan terus apa? Menjamak meskipun berada di rumah, boleh atau enggak? Kenapa enggak boleh? Enggak ada masakohnya di rumah kok gitu. Berarti berlaku bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i yang bahasa Indonesia itu pasti fatwa tarjih. Yang berikutnya kalau ada tulisannya Arab nggak saya terjemahin, ini bukan pendapat tarjih gitu. Kenapa nggak saya terjemahin? Biar jenengan nggak baca, sehingga kan yang kita jadikan pegangan kan cuma tarjih. Tapi sekedar diilmui saja. Dalam mazhab Syafi'i, ya, orang yang mukim itu boleh menjamak sholat karena hujan, tapi syaratnya harus jamak apa? Takdim. Syaratnya bagaimana? In amtarot indabtida'il badiyah wa khatmiha wa fibtida'il thaniyah. Kalau hujan itu masih berlangsung saat dia takbiratul ihram sampai salam sholat yang pertama, dan di awal apa? Takbiratul ihram sholat yang kedua. Misalnya bagaimana? Kalau misalnya jenengan menjamak ya, karena hujan antara sholat maghrib dan isya. Berarti di mana Pak Bu? Di maghrib. Syaratnya jenengan ketika sholat maghrib Allahu Akbar takbiratul ihram masih hujan. Assalamualaikum warahmatullahi masih hujan. Setelah itu sholat apa? Isya. Allahu Akbar masih hujan. Di tengah-tengah ternyata hujannya sudah reda, selesai. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi sudah selesai, boleh dijamak? Tidak. Atau di tengah-tengah sholat maghrib hujannya sudah selesai? Tidak. Bagi siapa? Liman yusolli ma jama'atin idza ja min ba'idin masjidan nalal adha. Bagi orang sholat yang sholatnya itu di masjid. Idza ja min ba'idin, yang kedua rumahnya jauh dari masjid. Berarti berlaku bagi orang yang sholat berjamaah, tempatnya di masjid, rumahnya jauh dari masjid. Kenapa? Karena kalau jauh dia tidak bisa kembali ke masjid. Konteks sekarang jenengan sudah punya apa? Mantel, payung, bisa jadi mobil, kan nggak kehujanan. Masih berlaku atau enggak itu? Kok jenengan pilih sing angel ya? Ya karena konteksnya tadi itu masih memungkinkan untuk kembali ke masjid. Yang menjadi pertanyaan Pak Bu, ini penting ya. Nabi kan pernah menjamak sholat karena hujan, ya kan? Rumahnya Nabi jauh dari masjid atau enggak? Dekat, tapi kok dilakukan oleh Nabi? Nah, ternyata ulama mentaklil Pak. Betul Nabi itu menjamak karena hujan, rumahnya Nabi dekat. Jawabannya, rumahnya istrinya Nabi itu yang dekat itu Aisyah, yang lainnya apa? Jauh. Berarti pas menjamak itu Nabi lagi tinggal di rumah istrinya yang jauh. Berarti istrinya Nabi berapa Pak? Nggak usah tak lanjut lah gitu. Oke, langsung ke berikutnya, yaitu jamak qashar antara sholat Jumat dan Asar. Ada dua pendapat ya, yaitu ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang membolehkan itu pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Kenapa diperbolehkan? Tidak ada nas yang melarang. Yang kedua, ittihadul waktu. Waktunya apa? Sama. Yang berikutnya antara sholat duhur dan Jumat itu ada kemiripan. Kalau ada kemiripan boleh dikiaskan atau dianalogikan. Yang ketiga, ini cuma kesimpulannya saja, waktunya kan sudah mau habis. Ada prinsip keringanan.
Kalau misalnya sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar, berarti ada prinsip apa? Keringanan. Itu pendapat yang membolehkan. Yang melarang itu mazhab Hambali. Tidak ada nas yang mengatur. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Berarti kalau haram, jangan sekali berani-berani menjamak antara Jumat dengan asar. Tidak ada kias dalam ibadah. Meskipun duhur dan Jumat itu ada kemiripan, nggak boleh kita apa? Kiaskan. Yang berikutnya, Jumat itu sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti sholat duhur. Jumat cuma 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Jumat ada khutbahnya, duhur nggak ada. Yang berikutnya, di zaman Nabi itu turun hujan. Yang hujan itu apa? Ada masyakoh. Tetapi tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah sholat dengan menjamak antara Jumat dengan asar sebab turun hujan. Itu alasan yang melarang. Bagaimana sekarang mendapat tarjih? Yang jenengan kalau dapat soal berarti sing penting apa? Mengikuti apa? Tarjih. Ya, ini yang penting. Kesimpulan majelis tarjih bagaimana? Majelis tarjih menguatkan pendapat yang membolehkan. Sebagaimana mazhab apa? Syafi'i. Berarti nyimak ya. Syafi'i dan siapa Bu? Maliki. Coba kalau pengajian selain Ramadan kayak gini Pak. Oke. Kenapa kok merujikan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki? Keumuman dalil tentang dibolehkannya jamak di waktu safar. Jadi orang safar sholatnya apapun termasuk sholat Jumat tetap boleh dijamak. Yang kedua, keumuman dalil tentang sholat qashar pada saat safar. Tapi kalau Jumat di qashar boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Kan jenengan kalau Jumat itu kan harus mukim kepada orang yang harus makmum kepada orang yang mukim, karena yang kewajiban menjalankan Jumat kan mukim. Kemarin kaidahnya ketika orang ingin mengqashar, imamnya mukim, tetap mengqashar atau menyempurnakan Pak Bu? Sebagaimana praktek siapa? Nek iso jawab langsung oleh mulai ya. Praktek siapa? Praktek siapa? Sahabat siapa? Berarti nggak fokus sih. Kemarin sudah kita kaji. Praktek sahabat siapa? Hah? Abdullah ibn Umar. Sing jawab Pak. Jadi moderatornya nggak boleh pulang Pak. Yang berikutnya prinsip at-takhfif wa taisir. Prinsip keringanan dan kemudian, sehingga majelis tarjih berkesimpulan menjamak antara Jumat dengan asar. Jawabannya boleh. Tapi yang penting jenengan catat di sini, jamak takdim atau jamak takhir? Kenapa takdim? Karena Jumatnya kan dia mengikuti mukim. Yang kedua, kalau Jumat jenengan takhir, berarti harus ada khutbah. Kan ya repot Pak Bu. Jenengan musafir gak wajib Jumatan. Jenengan cari orang yang mukim yang pelaksanaan sholat Jumatnya di waktu asar. Mungkin ketemu atau enggak? Ya enggak mungkin ketemu. Sehingga kesimpulannya sholat jamak dan asar boleh, sholat Jumat dan asar boleh dijamak, tapi harus jamak takdim. Berarti pendapat tarjih sama dengan mazhab apa? Syafi'i dan juga Maliki yang membolehkan pelaksanaan sholat Jumat dan asar secara jamak, tapi jamak takdim. Mungkin itu saja. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian peserta kajian Ramadan, materi yang cukup berisi bagi semua orang-orang ya.
Barangkali ada teman-teman yang masih kurang jelas, monggo masih ada 10 menit untuk bertanya. Monggo kami persilakan.